Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 5 kelompok 9 akan membahas materi fisika tentang saya Zelvia Oktaviani membahas materi konsep dasar. Dan saya Bella Febriani, saya akan membahas tentang materi gerak lurus beraturan. Saya Winda Rozia Yusar akan membahas materi tentang gerak lurus berubah beraturan. Saya Bibi Rahmadani akan membahas tentang gerak jatuh bebas. Saya Yomil Akhir akan membahas tentang gerak vertikal. Baiklah, kami akan memasuki materi tentang konsep dasar. Konsep dasar. Yang pertama, titik acuan. Titik acuan adalah suatu titik yang dianggap tidak bergerak. Gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap sebuah acuan tertentu. Dalam ilmu fisika, kita sering menggunakan sumbu koordinat Kartesius dengan menganggap titik nol sebagai titik acuan. Contoh titik acuan. Titik acuan adalah titik di mana kita mulai mengukur, misalnya jarak papan tulis adalah 2 meter dari pintu. Dengan demikian, yang menjadi titik acuannya adalah pintu dan yang ditinjau adalah papan tulis. Yang kedua, kedudukan. Kedudukan menyatakan posisi atau letak suatu benda terhadap suatu titik acuan. Kedudukan suatu benda ditentukan oleh jaraknya terhadap titik acuan. Seperti dilihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut, bila kita anggap titik nol sebagai acuan, maka kedudukan A yang berjarak 3 satuan di sebelah kanan titik nol dikatakan kedudukan A sama dengan 3. Kedudukan B yang berjarak 2 satuan di sebelah kiri titik nol, maka kedudukan B sama dengan min 2. Yang ketiga, jarak perpindahan. Jarak dan perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda tersebut dari titik awalnya. Perpindahan termasuk besaran vektor sehingga tergantung pada arahnya. Simbol untuk jarak dan perpindahan biasanya X dengan satuan meter. Contoh seperti pada gambar berikut. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 50 meter, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter. Penyelesaiannya, jarak sama dengan 50 meter ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. Perpindahan sama dengan 50 meter dikurang 30 meter sama dengan 20 meter ke arah timur. Jika sebuah benda bergerak dari titik X1 ke arah X2, maka perpindahan benda ini dapat dituliskan sebagai berikut. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Simbol delta menyatakan perubahan suatu besaran. Dengan demikian, delta X berarti perubahan pada X yang merupakan perpindahan. Pada gambar perpindahan yang terjadi dinyatakan delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 30 meter dikurang 10 meter sama dengan 20 meter. Yang selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan menyatakan jarak sebuah benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar, maka tidak tergantung arahnya. Simbol untuk kelajuan biasanya V dengan satuan meter per sekon. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu tempuh. V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan
X per T, di mana V sama dengan kelajuan rata-rata meter per sekon, X sama dengan jarak total yang ditempuh meter, T sama dengan waktu tempuh total sekon, selalu bernilai positif. Kecepatan terbagi dua. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sebuah benda didefinisikan sebagai perpindahan yang terjadi pada benda tersebut dibagi waktu yang diperlukan untuk berpindah. Rumusnya seperti pada gambar berikut, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2, di mana X2 atau X1 sama dengan perpindahan benda. Jika ke arah kanan bernilai positif, jika ke arah kiri bernilai negatif. T1 atau T2 adalah waktu yang diperlukan, selalu bernilai positif. Contoh yang kedua, seseorang berlari ke arah timur sejauh 50 meter selama 3 detik, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter selama 2 detik. Seperti pada gambar berikut, cara penyelesaiannya, kelajuan rata-rata sama dengan V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan 50 meter ditambah 30 meter per 3 sekon ditambah 2 sekon sama dengan 80 meter per 5 sekon sama dengan 16 meter per sekon. Kecepatan rata-rata V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan 50 meter ditambah min 30 meter per 3S ditambah 2S sama dengan 20 meter per 5S sama dengan 4 meter per sekon. Contoh yang ketiga, Rena berjalan ke arah timur sejauh 80 meter, kemudian berbalik arah ke barat menempuh jarak 50 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Hitung jarak perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata Rena dalam perjalanannya. Seperti pada gambar berikut, jarak total sama dengan AB ditambah BC sama dengan 80 meter ditambah 50 meter sama dengan 130 meter. Perpindahan sama dengan AB dikurang BC sama dengan 80 meter dikurang 50 meter sama dengan 30 meter. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu tempuh sama dengan 130 meter per 50 sekon sama dengan 2,6 meter per sekon. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh sama dengan 30 meter per 50 sekon sama dengan 0,6 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil, yang dinyatakan oleh V sama dengan lim delta T mendekati 0, delta X per delta T. Penulisan lim delta T mendekati 0 maksudnya adalah perbandingan delta X per delta T akan dihitung dengan nilai delta T mendekati 0. Yang kelima, percepatan. Pertama, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Jadi, percepatan sama dengan
Perubahan kecepatan dibagi waktu. A sama dengan V1 dikurang V2 per T1 dikurang T2 sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan percepatan rata-rata meter per sekon kuadrat, delta V sama dengan V1 dikurang V2 sama dengan perubahan kecepatan meter per sekon, delta T sama dengan T1 dikurang T2 sama dengan interval waktu yang diperlukan. Contoh yang keempat, kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaiannya A sama dengan V1 dikurang V2 per delta T sama dengan 16 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon per 3S sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan terbagi dua. Yang pertama, percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata pada delta T yang sangat kecil, mendekati 0. Percepatan sesaat A untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan lim delta T mendekati 0 delta X per delta T. Dalam hal ini, delta V menyatakan perubahan kecepatan selama selang waktu delta T yang sangat pendek. Cukup sekian pembahasan dari konsep dasar dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya kepada Zelvia, apa perbedaan dari kecepatan dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari? Tolong jelaskan kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wela. Kecepatan adalah suatu besaran vektor yang ditentukan berdasarkan cepatnya sebuah benda menempuh suatu jarak. Sedangkan percepatan adalah perubahan dari kecepatan yang terjadi pada waktu tertentu. Apakah saudari Wela sudah jelas dan paham jawaban saya? Baiklah, saya puas dengan jawaban Zelvia. Baiklah, saya masuki materi yang kedua dari saudari Wela. Perubahan termasuk besaran vektor sehingga tergantung pada arahnya. Simbol untuk jarak dan perpindahan biasanya X dengan satuan meter. Contoh seperti pada gambar berikut. Seseorang berjalan ke arah timur sejauh 50 meter, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter. Penyelesaiannya, jarak sama dengan 50 meter ditambah 30 meter sama dengan 80 meter. Perpindahan sama dengan 50 meter dikurang 30 meter sama dengan 20 meter ke arah timur. Jika sebuah benda bergerak dari titik X1 ke arah X2, maka perpindahan benda ini dapat dituliskan sebagai berikut. Delta X sama dengan X2 dikurang X1. Simbol delta menyatakan perubahan suatu besaran. Dengan demikian, delta X berarti perubahan pada X yang merupakan perpindahan. Pada gambar perpindahan yang terjadi dinyatakan delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 30 meter dikurang 10 meter sama dengan 20 meter. Yang selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan menyatakan jarak sebuah benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar, maka tidak tergantung arahnya.
Simbol untuk kelajuan biasanya V dengan satuan meter per sekon. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu tempuh. V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan X per T, di mana V sama dengan kelajuan rata-rata meter per sekon, X sama dengan jarak total yang ditempuh meter, T sama dengan waktu tempuh total sekon, selalu bernilai positif. Kecepatan terbagi dua. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sebuah benda didefinisikan sebagai perpindahan yang terjadi pada benda tersebut dibagi waktu yang diperlukan untuk berpindah. Rumusnya seperti pada gambar berikut, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu. V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2, di mana X2 atau X1 sama dengan perpindahan benda. Jika ke arah kanan bernilai positif, jika ke arah kiri bernilai negatif. T1 atau T2 adalah waktu yang diperlukan, selalu bernilai positif. Contoh yang kedua, seseorang berlari ke arah timur sejauh 50 meter selama 3 detik, kemudian ke arah barat sejauh 30 meter selama 2 detik. Seperti pada gambar berikut, cara penyelesaiannya, kelajuan rata-rata sama dengan V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan 50 meter ditambah 30 meter per 3 sekon ditambah 2 sekon sama dengan 80 meter per 5 sekon sama dengan 16 meter per sekon. Kecepatan rata-rata V sama dengan X1 ditambah X2 per T1 ditambah T2 sama dengan 50 meter ditambah min 30 meter per 3S ditambah 2S sama dengan 20 meter per 5S sama dengan 4 meter per sekon. Contoh yang ketiga, Rena berjalan ke arah timur sejauh 80 meter, kemudian berbalik arah ke barat menempuh jarak 50 meter. Perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 sekon. Hitung jarak perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata Rena dalam perjalanannya. Seperti pada gambar berikut, jarak total sama dengan AB ditambah BC sama dengan 80 meter ditambah 50 meter sama dengan 130 meter. Perpindahan sama dengan AB dikurang BC sama dengan 80 meter dikurang 50 meter sama dengan 30 meter. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi waktu tempuh sama dengan 130 meter per 50 sekon sama dengan 2,6 meter per sekon. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh sama dengan 30 meter per 50 sekon sama dengan 0,6 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada waktu tertentu lim kecepatan rata-rata selama selang waktu yang sangat kecil, yang dinyatakan oleh V sama dengan lim delta T mendekati 0, delta X per delta T. Penulisan lim delta T mendekati 0 maksudnya adalah perbandingan delta X per delta T akan dihitung dengan nilai delta T
mendekati 0. Yang kelima, percepatan. Pertama, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Jadi, percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. A sama dengan V1 dikurang V2 per T1 sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu. A sama dengan V1 dikurang V2 per T1 dikurang T2 sama dengan delta V per delta T, di mana A sama dengan percepatan rata-rata meter per sekon kuadrat, delta V sama dengan V1 dikurang V2 sama dengan perubahan kecepatan meter per sekon, delta T sama dengan T1 dikurang T2 sama dengan interval waktu yang diperlukan. Contoh yang keempat, kecepatan gerak sebuah mobil berubah dari 10 meter per sekon menjadi 16 meter per sekon dalam selang waktu 3 sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaiannya A sama dengan V1 dikurang V2 per delta T sama dengan 16 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon per 3S sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Percepatan terbagi dua. Yang pertama, percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan rata-rata pada delta T yang sangat kecil, mendekati 0. Percepatan sesaat A untuk satu dimensi dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan lim delta T mendekati 0 delta X per delta T. Dalam hal ini, delta V menyatakan perubahan kecepatan selama selang waktu delta T yang sangat pendek. Cukup sekian pembahasan dari konsep dasar dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan bertanya kepada Zelvia, apa perbedaan dari kecepatan dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari? Tolong jelaskan kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wela. Kecepatan adalah suatu besaran vektor yang ditentukan berdasarkan cepatnya sebuah benda menempuh suatu jarak. Sedangkan percepatan adalah perubahan dari kecepatan yang terjadi pada waktu tertentu. Apakah Saudari Wela sudah jelas dan paham jawaban saya? Baiklah, saya puas dengan jawaban Zelvia. Baiklah, saya masuki materi yang kedua dari Saudari Wela. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan konstan, maka nilai percepatannya adalah A sama dengan 0. Gerakan GLB berbentuk linier dan nilai kecepatannya adalah hasil bagi dari jarak dengan waktu yang ditempuh, dengan rumus yaitu X sama dengan V kali T atau V sama dengan X per T atau T sama dengan X per V, dengan dimana X adalah jarak yang ditempuh dan V adalah kecepatan dan T adalah waktu yang diperlukan. Hubungan kecepatan dengan waktu pada gerak lurus beraturan dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu X sama dengan X0 tambah V kali T, dengan dimana jarak X adalah jarak yang ditempuh sedangkan X0 adalah jarak mula-mula dan V adalah kecepatan pada saat GLB dan T adalah waktu yang diperlukan untuk GLB. Penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dari kereta melaju sepanjang jalur rel dengan kecepatan stabil pada selang waktu tertentu. Dan contoh soalnya yaitu, diketahui sepeda motor bergerak dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam. Jarak yang ditempuh pada sepeda motor adalah,
Maka kita jawab soalnya sebagai berikut. Pada soal ini diketahui kecepatannya adalah 40 km per jam, sedangkan selang waktunya adalah 2 jam. Maka rumus yang kita gunakan adalah S sama dengan V kali T. Dan kita masukkan V dan T, yaitu 40 km per jam dikali 2 jam, maka hasilnya adalah 80 km. Dan 80 km kita ubah menjadi meter, yaitu 80.000 meter. Jadi jawabannya adalah 80.000 meter. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada Wela. Soalnya adalah, seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Di sini kan diketahui yaitu V sama dengan kecepatan adalah 18 km per jam, sedangkan T atau selang waktu sama dengan 2,5 jam. Maka kita tulis rumusnya yaitu X sama dengan V kali T. Dengan X adalah jarak yang ditempuh. Dan kita masukkan V adalah 18 km per jam dikali dengan T yaitu 2,5 per 5 jam. Ya, dengan 18 kali 2,5 yaitu hasilnya adalah 45 km, karena jam dengan jam kita coret dan sisa adalah kilometer, jadinya 45 km. Di sini apakah Winda telah puas dengan jawaban yang saya berikan? Saya puas. Baiklah, hanya itu materi yang saya sampaikan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda. Saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah pengembangan dari gerak lurus beraturan. Karena pada GLB kecepatan gerak benda tetap dan tidak ada percepatan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama GLBB dan GLB adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan. Percepatan merupakan besaran vektor. Dengan demikian, untuk menyatakan suatu percepatan harus menentukan besar dan arahnya. Bila arah percepatan searah dengan gerak benda, maka diberi tanda positif. Jika pada percepatan berlawanan dengan gerak benda, maka diberi tanda negatif. Contoh dari GLBB adalah saat pengereman mobil. Untuk membuat mobil berhenti, seorang pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Secara umum, ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda bisa dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika menunjukkan ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Lintasan berupa garis lurus atau lintasan yang masih dianggap lurus. Pada kecepatan benda berubah beraturan, pada benda mengalami percepatan tetap. Grafik F, V, S, T miring ke atas atau ke bawah. Komponen dalam GLBB. GLBB juga memiliki 3 komponen penting, seperti GLB, yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan. Pada GLBB, ketika nilai kecepatan bertambah, maka percepatan A bernilai positif atau dipercepat. Kalau nilai kecepatan berkurang, maka percepatan A bernilai negatif atau disebut pengereman. Jadi, kalau kecepatan dipercepat,
terjadi perubahan posisi atau jarak yang signifikan. Begitu juga jika kita melakukan pengeraman, mengalami penurunan jarak yang signifikan. Perhatikan grafik pada gambar ini untuk memahami perbedaan percepatan pada gambar A dan pengeraman pada gambar B pada kendaraan. Pada GLBB, perpindahan memiliki dua rumus utama, yaitu persamaan 1, delta X sama dengan V0 dikali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Persamaan 2, delta X sama dengan T dikali T sama dengan dalam kurung V0 ditambah V per 2 tutup kurung dikali T, di mana delta X atau S sama dengan perpindahan, satuannya meter, V0 sama dengan kecepatan awal, benda, satuannya meter per sekon, A sama dengan percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat, T sama dengan waktu benda bergerak, satuannya yaitu sekon, V sama dengan kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. Sedangkan kecepatan juga memiliki dua rumus utama, yaitu persamaan 3, Vt sama dengan V0 ditambah At. Persamaan 4, V rata-rata dikurang rata-rata sama dengan dalam kurung V0 ditambah V per 2 tutup kurung. Persamaan 5 dan 6 adalah hasil gabungan dari persamaan 1, 2 dengan 3, 4. Persamaan 5 yaitu S sama dengan V0 dikali T, tambah kurang setengah AT kuadrat. Persamaan 6 yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 AS. Apabila kita identifikasi persamaan 1 dan 6 akan didapatkan analisa sebagai berikut. A. Nilai perpindahan dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 apabila terdapat variabel percepatan atau perlambatan. Sedangkan menggunakan persamaan 2 apabila terdapat variabel kecepatan akhir. B. Nilai kecepatan akhir diperoleh menggunakan persamaan 3 apabila terdapat komponen percepatan atau perlambatan. Sedangkan persamaan 4 digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan per selang waktu. Cara menyelesaikan soal GLBB apabila bentuknya sebuah fungsi adalah dengan cara diferensial atau integral. Menjadi hal yang lebih mudah apabila kita ingin menentukan nilai perpindahan, kecepatan, atau percepatan. Kita hanya memasukkan variabel yang ada dan mencari hal yang ditanyakan. Namun, dalam soal GLBB terdapat beberapa tipe-tipe soal. Misal, dalam soal diberi persamaan V sama dengan 6T kuadrat ditambah 2. Posisi benda pada waktu 4 detik adalah, kamu bisa gunain integral dari persamaan ini karena turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan dari kecepatan adalah percepatan, integral dari percepatan adalah kecepatan, dan integral dari kecepatan adalah posisi. Jadi, kita integral persamaan V sama dengan 6T kuadrat ditambah 2 buat mendapatkan rumus posisi. Selesaikan soal GLBB berupa bangun ruang adalah dengan menghitung luasan daerah yang dinyatakan. Gambar di atas menunjukkan terdapat 3 bangun ruang. Daerah A ke B bentuknya berupa segitiga. Daerah B dikurang C bentuknya berupa persegi. Daerah C ke D bentuknya berupa trapesium. Cara menentukan kecepatan dari titik awal ke waktu 5 sekon adalah dengan cara menghitung luas segitiga A dikurang B ditambah persegi, B dikurang C ditambah luas trapesium C dikurang D. Demikianlah materi dari GLBB. Adakah pertanyaan dari saudari? Ada. Baik, saya Wiwi Rahmadani ingin bertanya kepada saudari Winda Yusuf. Pertanyaannya yaitu, di manakah letak hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton di percobaan
gerak lurus berubah beraturan? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari Wiwi, GLB dilandasi hukum 1 Newton yang berbunyi apabila total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut apabila diam akan tetap diam, dan apabila benda tersebut bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. LBB dilandasi hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu A sama dengan F per M. Sehingga dapat disimpulkan yang menyebabkan adanya percepatan adalah gaya yang bekerja pada benda itu. Misalnya, saat kita mendorong benda dengan gaya sebesar A, maka percepatan akan diperoleh dengan membagi dengan massa benda yang kita dorong tersebut. Demikianlah jawaban dari saya. Apakah saudari Wiwi sudah puas? Terima kasih, insya Allah sudah puas. Delta X sama dengan V0 dikali T tambah kurang setengah AT kuadrat. Persamaan 2, delta X sama dengan T dikali T, sama dengan dalam kurung V0 ditambah V per 2 tutup kurung dikali T, di mana delta X atau S sama dengan perpindahan satuannya meter, V0 sama dengan kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon, A sama dengan percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat, T sama dengan waktu benda bergerak, satuannya yaitu sekon. V sama dengan kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. Sedangkan kecepatan juga memiliki dua rumus utama, yaitu persamaan 3, Vt sama dengan V0 ditambah At. Persamaan 4, V rata-rata dikurang rata-rata sama dengan dalam kurung V0 ditambah V per 2 tutup kurung. Persamaan 5 dan 6 adalah hasil gabungan dari persamaan 1, 2, dengan 3, 4. Persamaan 5 yaitu S sama dengan V0 dikali T, tambah kurang setengah AT kuadrat. Persamaan 6 yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 AS. Apabila kita identifikasi persamaan 1 dan 6 akan didapatkan analisa sebagai berikut. A. Nilai perpindahan dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 apabila terdapat variabel percepatan atau perlambatan. Sedangkan menggunakan persamaan 2 apabila terdapat variabel kecepatan akhir. B. Nilai kecepatan akhir diperoleh menggunakan persamaan 3 apabila terdapat komponen percepatan atau perlambatan. Sedangkan persamaan 4 digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan per selang waktu. Cara menyelesaikan soal GLBB apabila bentuknya sebuah fungsi adalah dengan cara diferensial atau integral. Menjadi hal yang lebih mudah apabila kita ingin menentukan nilai perpindahan, kecepatan, atau percepatan. Kita hanya memasukkan variabel yang ada dan mencari hal yang ditanyakan. Namun, dalam soal GLBB terdapat beberapa tipe-tipe soal. Misal, dalam soal diberi persamaan V sama dengan 6T kuadrat ditambah 2. Posisi benda pada waktu 4 detik adalah, kamu bisa gunain integral dari persamaan ini karena turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan dari kecepatan adalah percepatan, integral dari percepatan adalah kecepatan, dan integral dari kecepatan adalah posisi. Jadi, kita integral persamaan V sama dengan 6T kuadrat ditambah 2 buat mendapatkan rumus posisi. Selesaikan soal GLBB berupa bangun ruang adalah dengan menghitung luasan daerah yang dinyatakan. Gambar di atas menunjukkan
terdapat 3 bangun ruang. Daerah A ke B bentuknya berupa segitiga. Daerah B dikurang C bentuknya berupa persegi. Daerah C ke D bentuknya berupa trapesium. Cara menentukan kecepatan dari titik awal ke waktu 5 sekon adalah dengan cara menghitung luas segitiga. A dikurang B ditambah persegi. B dikurang C ditambah luas trapesium. C dikurang D. Demikianlah materi dari GLBB. Adakah pertanyaan dari saudara? Saudari, Ada. Baik, saya Wiwi Rahmadani ingin bertanya kepada saudari Winda Yusuf. Pertanyaannya yaitu, di manakah letak hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton di percobaan gerak lurus berubah beraturan? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan dari Wiwi, GLB dilandasi hukum 1 Newton yang berbunyi apabila total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda tersebut apabila diam akan tetap diam, dan apabila benda tersebut bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. LBB dilandasi hukum 2 Newton yang berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu A sama dengan F per M. Sehingga dapat disimpulkan yang menyebabkan adanya percepatan adalah gaya yang bekerja pada benda itu. Misalnya, saat kita mendorong benda dengan gaya sebesar A, maka percepatan akan diperoleh dengan membagi dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan massa benda, yaitu A sama dengan F per M. Sehingga dapat disimpulkan yang menyebabkan adanya percepatan adalah gaya yang bekerja pada benda itu. Misalnya, saat kita mendorong benda dengan gaya sebesar A, maka percepatan akan diperoleh dengan membagi dengan massa benda yang kita dorong tersebut. Demikianlah jawaban dari saya. Apakah saudari Wiwi sudah puas? Terima kasih, insya Allah sudah puas. Baiklah, selanjutnya pembahasan dari saudari Wiwi tentang gerak jatuh bebas. Kepada Wiwi dipersilakan. baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gerak jatuh bebas. Pernah dengar cerita ilmuwan tersohor yaitu Sir Isaac Newton yang kejatuhan buah apel. Nah, pada suatu ketika Newton sedang asik duduk di bawah pohon apel. Tanpa disengaja sebuah apel jatuh mengenainya. Dari peristiwa itulah Newton berhasil menemukan gaya gravitasi. Tapi bukan itu pembahasan awalnya, namun gerak apa yang dimiliki apel tersebut? Ya, apel yang jatuh di kepala Newton mengalami gerak jatuh bebas. Apa sih yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, artinya gaya lain bisa diabaikan. Syarat utama suatu benda mengalami gerak jatuh bebas adalah kecepatan awal benda sama dengan 0 atau benda bergerak tanpa kecepatan awal. 2. Percepatan gerak jatuh bebas. Di sini ada ilustrasi di mana satu benda jatuh ke bawah. Nah, dari ketinggian tersebut menuju ke bawah ada beberapa proses yang dilaluinya. Nah, di sana ada keterangan H sama dengan tinggi, S sama dengan jarak, gravitasi atau A sama dengan percepatan. Nah, dari ilustrasi yang dijelaskan tadi, kita bisa tahu bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh atau dipengaruhinya. Secara matematis, gerak jatuh bebas dapat ditulis sebagai VT sama dengan V0 ditambah A dikali T atau waktu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yaitu mengukur ketinggian bangunan.
Untuk mengukur ketinggian bangunan, kalian atau kita tidak perlu menggunakan meteran seperti halnya kalian mengukur panjang kayu. Caranya, lemparkan batu atau benda lain dari puncak bangunan, lalu hitung lama benda sampai ke tanah. Setelah waktunya diketahui, kalian bisa masukkan besaran waktu tersebut pada persamaan ketinggian gerak jatuh bebas. Contoh kedua yaitu mengukur kedalaman kolam. Jika ingin tahu kedalaman kolam tapi tidak punya meteran untuk mengukurnya, coba gunakan prinsip gerak jatuh bebas. Lemparkan batu dari permukaan kolam dan catat waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar. Nah, teori ini akan berhasil jika kolam dalam keadaan kosong, artinya belum terisi air. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Sebuah kelapa jatuh dari pohon ketinggian 5 meter. Berapa kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan saya sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan saudara. Kelihatan di sini bisa nampak. Di sini pertanyaannya itu sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapakah kecepatan kelapa saat menyentuh tanah? Nah, sama-sama kita ketahui bahwa di soal kita ketahui bahwa ketinggiannya yaitu 5 meter dan ditanya adalah berapa kecepatan kelapa saat menyentuh tanah, yaitu V. Nah, untuk mencari kecepatan saat menyentuh tanah, kita gunakan rumus yaitu V sama dengan akar 2 gravitasi dikali ketinggian. Nah, sama-sama kita ketahui gravitasi ketetapannya adalah 10. Maka kita masukkan nilainya semuanya, yaitu akar 2 dikali 10 dikali 5. 2 kali 10 sama dengan 20 dikali 5, hasilnya 100. Jadi akar 100 sama dengan 10. Nah, jadi kecepatan kelapa saat menyentuh tanah adalah 10 meter per second. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan saudara Yaumil. Apakah saudara Yaumil sudah paham dengan jawaban yang saya jawab tadi? Baiklah, memasuki pembahasan terakhir yaitu oleh saudara Yaumil Akhir, ya, materi tentang gerak lurus vertikal. Kepada saudara Yaumil Akhir dipersilakan. Saya akan membahas tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan dalam kurung GLBB dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi dalam kurung A sama dengan G. Gerak vertikal ada 3 macam, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan dalam kurung A sama dengan min G. Kenapa harus min G? Karena arah percepatan gravitasi untuk positif adalah ke bawah. Dalam bentuk gerak vertikal ke atas, semakin lama percepatan makin berkurang dan akhirnya pada titik tertinggi sama dengan 0. Ketika benda kembali turun, maka percepatan makin lama makin besar. Ketika benda yang dilempar ke atas pada saat arah menuju ke atas, bisa dikatakan benda diperlambat, dalam kurung percepatan negatif. Dan pada saat turun kembali, dikatakan benda percepatan atau kecepatan positif, yaitu sama dengan percepatan gravitasi kurang lebih mendekati 9,8 ms kurang 2, atau dalam soal untuk mempermudah perhitungan sering dibulatkan ke atas menjadi 10 ms kurang 2.
Persamaan untuk gerak vertikal ke atas adalah VYT sama dengan V0Y dikurang GT. YT sama dengan V0Y titik T dikurang 1/2 G titik T2. VYT sama dengan V0Y2 dikurang 2 titik G titik segitiga S. Dengan V0Y sama dengan percepatan mula-mula dalam kurung M per S. VYT sama dengan percepatan pada saat T dalam kurung M per S. G percepatan gravitasi dalam kurung MS kurang 2. T sama dengan waktu dalam kurung S. YT posisi pada saat T dalam kurung M. Gerak vertikal ke bawah. Bila sebuah benda dijatuhkan dari satu tempat yang tinggi H atau Y dengan kecepatan awal titik sama dengan 0, maka pada gerak vertikal ke bawah berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan GLBB dengan percepatan sama dengan percepatan dalam kurung plus G. Persamaan untuk gerak vertikal ke bawah adalah VYT sama dengan V0Y ditambah GT. YT sama dengan V0Y titik T tambah 1/2 titik G titik T2. VYT2 sama dengan V0Y2 ditambah 2 titik G titik segitiga S. Dengan V0Y sama dengan kecepatan mula-mula dalam kurung M per S. VYT percepatan pada saat T dalam kurung MS. G percepatan gravitasi dalam kurung MS min 2. T sama dengan waktu tutup dalam kurung S. YT posisi pada saat diukur dari tempat benda dijatuhkan dalam kurung M. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak vertikal dengan percepatan awal dalam kurung V0 sama dengan 0. Contoh misalnya apel yang jatuh dari pohon. Ketika apel jatuh tidak memiliki kecepatan awal, makin lama apel akan bergerak makin cepat sampai berhenti membentur tanah. Persamaan untuk gerak vertikal ke bawah adalah VYT sama dengan GT, YT sama dengan 1/2 titik G titik T2. VYT sama dengan 2 titik G titik segitiga S. Dari persamaan di atas, maka kita bisa menghitung besar kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian. Tentu, dalam kurung H adalah dengan G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dari persamaan di atas, maka terlihat bahwa kecepatan benda yang gerak jatuh bebas tidak bergantung kepada masalah benda dengan syarat gesekan dengan udara diabaikan. Sekian dari pembahasan saya. Apakah ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan untuk Saudara Yomil Akhir, yaitu jika
kita melempar sebuah benda lurus ke bawah, tapi hasil lemparan itu, benda itu tidak jatuh lurus ke bawah. Apakah itu masih bisa disebut dengan gerak lurus vertikal? Jawabannya ya, karena gerak vertikal salah satu gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sama dengan percepatan gravitasi. Sebagai contoh, misal sebuah bola yang dilempar akan kembali jatuh ke bawah. Apakah Saudara Zelvia sudah paham? Cukup sekian pembahasan dari kami kelompok 9. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.